Lombok, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Karpres Elegan Sino Haji dengan NIM 623112162. Jadi, saya di sini untuk mengatakan tugas proyek dan memaparkan presentasi mengenai anatomi manusia. Dan materi yang saya pilih itu yaitu anatomi sistem respirasi. Langsung saja. Nah, anatomi sistem pernafasan atau bahasa ilmiahnya itu disebut respirasi. Nah, pengertian respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau biasa disebut O2 serta pengeluaran karbon dioksida ataupun CO2. Nah, oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi berasal dari atmosfer yang berada di udara. Atmosfer ini menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 20% dari seluruh gas yang ada di bumi. Selanjutnya, manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan CO2 ataupun karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Nah, dalam proses respirasi ini kita mengambil napas seperti ini dan kita mengeluarkannya. Jadi, yang kita hirup ini adalah oksigen, sementara yang kita keluarkan biasa dari mulut itu adalah karbon dioksida. Selanjutnya, respirasi atau pernapasan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada respirasi luar. Respirasi luar yaitu pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida antara darah dan udara. Yang kedua, respirasi dalam. Respirasi dalam adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Jadi, dalam respirasi luar dan respirasi dalam ini memiliki perbedaan, di mana prosesnya itu di respirasi yang keluar itu pertukaran oksigennya itu terjadi di darah dan di udara, sementara dalam respirasi dalam pertukaran oksigennya itu dari aliran darah yang ada ke seluruh sel tubuh kita. Nah, respirasi respirasi dilakukan menjadi dua cara. Yang pertama itu respirasi dada. Nah, dalam respirasi dada ini, otot-otot antara tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Kemudian tulang rusuk terangkat ke atas. Dan rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam dada. Seperti itu. Nah, yang kedua respirasi perut. Dalam respirasi perut, otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Kemudian otot diafragma kemudian kembali menjadi datar. Dan terakhir, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk paru-paru. Nah, saat kita respirasi perut ini, rongga dada kita menjadi lebih besar. Itu disebabkan kenapa? Karena tekanan udara pada dada ini mengecil sehingga udaranya masuk ke dalam paru-paru seperti itu. Nah, ini ada gambar saya ambil ketika kita menghirup udara melalui hidung seperti ini, otomatis tulang rusuk kita terangkat karena kontraksi yang kita lakukan saat menghirup oksigen tersebut. Kemudian saat kita menghirup udara ini, volume rongga dada di dalam perut kita ini menjadi lebih besar. Seperti itu. Nah, saat kita menghembuskan napas atau ekspirasi, udara keluar itu, tulang rusuk kita turun kembali karena otot interkostal berelaksasi. Nah, saat kita eh, menghi- saat kita mengeluarkan udara keluar atau ekspirasi, volume rongga dada kita mengecil, kembali seperti normal seperti itu. Nah, dalam organ-organ pernapasan ini, eh, dalam pernapasan ini dibagi menjadi beberapa organ-organ atau alat-alat dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada kafum nasalis atau bahasa sehari-hari itu rongga hidung. Nah, dalam dalam rongga hidung ini organ dalam rongga hidung ini adalah indera
indera penciuman kita. Jadi, ujung syarat yang mendeteksi penciuman berada di atap atau langit-langit hidung, di area lempeng, cribriformis tulang etmoid, dan konka superior. Nah, di rongga hidung ini, udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau bahasa ilmiahnya cavum nasalis. Dalam selaput lendir terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, adapun fungsi-fungsi dari fungsi cavum nasalis ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu ada fungsinya sebagai saluran udara pernapasan. Yang kedua itu sebagai penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung. Jadi bulu-bulu hidung kita ini juga memiliki fungsi sebagai penyaring udara agar udara atau debu-debu yang kotor itu dapat tersaring dahulu sebelum masuk ke bagian dalam tubuh kita. Jadi yang debu-debu kotor itu dapat tersaring sehingga hasil dari saringan itu nanti menjadi pupil seperti itu. Yang ketiga, fungsinya itu sebagai penghangat udara pernapasan oleh mukosa. Dan yang terakhir, fungsinya adalah sebagai membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada faring atau biasa kita sebut tenggorokan. Faring ini adalah pipa besar pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan oesophagus pada ketinggian tulang rawan atau cricoid. Faring ini merupakan pencabangan dua saluran yang menghubungkan mulut dan juga kerongkongan. Nah, fungsi-fungsi dari faring ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu sebagai penghangat atau pelembab. Kemudian faring juga memiliki sebagai fungsi suara. Kemudian sebagai fungsi pengecap. Selanjutnya sebagai fungsi pendengaran. Dan yang terakhir fungsi dari faring adalah sebagai fungsi perlindungan. Nah, kita lanjut yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Nah, laring ini merupakan organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Laring ini terletak antara faring dan trakea atau tenggorokan di sini antara sini ya. Nah, fungsi laring ini adalah untuk membentuk suara menutupi trakea pada saat menelan atau epiglotis. Nah, ada dua lipatan mukosa yaitu pada pita suara palsu atau lipat vestibular dan pita suara atau lipat suara. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu ada trakea atau batang tenggorokan. Fungsi dari trakea sendiri adalah mengirim udara untuk masuk ke paru-paru. Yang kedua, menyaring benda asing. Yang ketiga, membantu fungsi atau sistem pencernaan. Dan yang terakhir, membantu batuk. Jadi, pada saat trakea akan berkontraksi untuk mempersempit lumen trakea agar udara mengalir lebih cepat melalui trakea saat keluar. Seperti itu. Yang kelima, ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus ini merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9 sampai 12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Struktur bronkus sendiri mirip dengan trakea. Hanya yang membedakan itu cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Nah, fungsi dari bronkus sendiri adalah
Yang pertama, memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Yang kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru. Yang terakhir, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Seperti itu. Nah, pada bronkus ini terdapat juga yang namanya itu cabangnya bronkiolus. Bronkiolus ini memiliki cabang kedua kedua ke-12 sampai 15 bronkus. Jadi tidak jadi pada bronkiolus tidak mengandung lempeng tulang rawan dan tidak mengandung kelenjar submuka. Bronkiolus sendiri tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos saja sehingga ukurannya dapat berubah. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu pulmo atau yang kita kenal adalah paru-paru. Nah, jadi di paru-paru ini disinilah sistem pernapasan yang terjadi ketika kita menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi eh, paru-paru ini organ pernapasan utama lah dalam diri kita. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, osefagus, dan kelenjar getah bening. Paru Paru-paru sebelah kanan memiliki massa yang paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan berkisar 375 sampai 600 gram pada orang dewasa, sedangkan paru-paru kiri lebih kecil yaitu sekitar 325 sampai 550 gram. Nah, ini ada keterangan gambar yang saya lampirkan. Nah, jadi yang eh, tanda panah ke arah A itu merupakan bagian hidung, yang B bagian faring, yang C laring, yang D itu ada trakea, yang E bronkus, yang F paru-paru, dan yang ke G itu diafragma atau bagian perut. Nah, jadi sekian presentasi yang dapat saya lampirkan mengenai sistem pernapasan atau respirasi pada manusia. Apabila ada salah salah dalam tutur kata dan penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sekian dan terima kasih.